Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita kembali lagi melihat satu ayat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah bukan orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang sodik, jika kalian orang-orang yang benar, kalian orang-orang yang solid dengan pemahaman kamu itu, maka mereka tidak akan mengharapkan kematian. Nah, yang menarik adalah untuk kita kaji di dalam ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Mereka berasumsi menjadi aulia ulillah. Apa aulia itu? Kekasihnya Allah. Kalau bentuk singlenya adalah walinya Allah, gitu ya. Kalau jamak aulia. Nah, mereka berasumsi. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berasumsi bahwa mereka itu adalah kekasih Allah. Logikanya adalah kalau mereka kekasihnya Allah, namanya kekasih pasti pengen bertemu. Kemudian Allah menantang mereka, harapkan kematian itu. Maka mereka tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena itu hanya asumsi mereka saja. Maka jawabannya ada di ayat ke-7. Wala yatamannawnahu abada. Dan mereka tidak akan mengharapkannya. Tidak akan mengharapkan kematian abada, selama-lamanya. Pertanyaannya, kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena apa yang sudah dilakukan oleh tangan mereka. Jadi mereka tidak akan mengharapkan kematian. Karena mereka melakukan sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh kedua tangan mereka. Nah, sekarang yang menarik untuk kita kaji adalah, berarti ayat ini menceritakan kepada kita orang yang ngaku-ngaku dekat dengan Allah, kemudian mereka di-challenge, harapkan kematian. Nah, sekarang gini, apakah nasihat kematian ini ditujukan kepada semua kasus dalam kehidupan kita? Ternyata kita harus jeli melihat Al-Quran. Kita harus detail melihatnya. Kita lihat substansinya, konteksnya itu apa. Sehingga apa? Kita nggak misleading. Karena di dalam Al-Quran, ya, nasihat per nasihat itu spesifik pada case tertentu. Jadi kita tidak bisa apply to all seperti keinginan kita. Misalnya gini, contoh sederhananya supaya lebih gampang untuk kita pahami. Ketika kita sukses, ketika kita berkarir dengan baik, kemudian harta kita banyak, hubungan keluarga baik, hubungan sosial baik, semuanya oke. Nah, kecenderungannya ketika kondisinya semua baik-baik saja, ketika kita sukses, maka cenderung kita lupa. Maka nasihatnya adalah kematian. Sehingga bisa balance itu. Namun, kalau orang dalam kondisi yang berbeda, dia menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, dia stuck pada ekonomi, stuck dalam hubungan masyarakat, stuck dalam hubungan pertemanan, banyak masalah yang dihadapi, maka nasihatnya bukan ayat kematian seperti ini. Nasihatnya fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Artinya apa? Memberikan harapan buat dia. Kalau nasihatnya kematian, dia akan tambah berputus asa. Malah bisa jadi dia akan bunuh diri. Jadi kita harus penuh dengan hikmah. Jadi balik lagi ke dalam ayat kedua. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi mengajarkan hukum, aturan itu juga dengan hikmahnya juga. Jadi kita harus proper melihat Al-Quran, momennya apa, nasihat ini bisa diberikan kepada siapa, pada saat apa. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk kita penuh kebijaksanaan, pemahaman yang komprehensif ketika kita melihat Al-Quran dan ketika apply Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.